Halo, selamat pagi. Jadi di sesi ini kita akan bahas tentang gelombang stasioner ya. Lebih spesifik lagi kita akan bahas tentang gelombang berjalan. Jadi seperti apa sih gelombang berjalan itu? Ya, bisa kalian lihat sendiri gelombang yang berjalan dari sebuah titik yang merambat ya dari sebuah sumber ke suatu tempat tertentu. Itulah gelombang berjalan. Jadi kita bisa juga lihat nanti di aplikasinya ya. Banyak ya contoh gelombang yang mungkin bisa kita lihat secara visual itu adalah gelombang pada tali. Coba kita sekarang cek di aplikasi. Oke, jadi ini aplikasi yang ada di punyanya Pet ya. Ini Pet ini. Jadi di sini adalah sebuah contoh bagaimana gelombang itu merambat. Di sini ada 3 pilihan ya. 3 pilihan antara ujung terikat, ujung bebas, sama sekali tak ada. Jadi tak terbatas ya, nggak ada ujungnya gitu. Oke, jadi di sini bisa disetting untuk beberapa hal. Yang jelas kita setting di sini ada amplitude, frekuensi, kalian bisa coba sendiri ya. Kemudian di sini ada dampingnya, jadi maksudnya kayak ada gesekan gitu. Ada tegangan talinya, kemudian bisa kita isi penggaris juga. Ya, ini untuk titik seimbangnya udah ada sebenarnya, nggak usah kita isi lagi. Ya, di sini di sesi di bagian aplikasi ini kita cuma akan bahas tentang gelombang yang berjalan dari sebuah sumber yang berosilasi ya, yang naik turun. Ini bisa diganti jadi manual. Kemudian pulse sama langsung di osilasi. Kita coba osilasi. Ya, ini kalau diibaratkan sebagai sebuah tali yang ada titik-titik seperti itu ya. Jadi gelombang itu merambat ke kanan dengan ujung yang tak terbatas ya, misalkan, jadi dia akan terus bergerak ke kanan. Jadi beda halnya lagi nanti di sini ada ujung terikat sama ujung bebas, ada pembahasan secara khusus. Jadi untuk yang saat ini kita bahas ini dulu. Jadi kalian perhatikan dari sebuah sumber yang bergerak naik turun, kemudian dari tali yang diikat, ada gelombang yang terbentuk. Ada beberapa titik yang hijau di sini ya. Titik-titik hijau menyatakan sebuah titik tertentu secara acak. Ya, jadinya kalian bisa perhatikan sendiri titik hijau ini juga ikut naik turun. Dari sumbernya dia naik turun, kemudian yang hijau juga naik turun seolah-olah dia bergerak ke kanan atau ke kiri, padahal dia hanya bergerak naik turun ya. Nah, pada suatu waktu karena ada sebuah gelombang, berarti gelombang itu sendiri nanti memiliki nilai posisi ya, jadi nilai simpangan yang akan kita tentukan nanti. Jadi selama gelombang yang sudah berjalan, sudah ada amplitudo, frekuensi, berarti ada beberapa besaran yang sudah dapat dicatat, kemudian juga nanti bisa dihitung panjang gelombangnya. Kemudian dari sana, dari sumber itu bisa mengetahui di mana sih sumber gelombangnya. Pada suatu titik, pada waktu tertentu, pada jarak tertentu, kita ingin mengetahui bahwa posisi gelombang itu di mana, apakah di puncak atau di lembah atau di mana. Contohnya yang hijau ini. Jadi yang hijau ini dia bergerak, berarti dia memiliki jarak tertentu ya. Jadi kalau kita contohkan di sini, memiliki jarak sekitar 1,1 cm dari sumber. Oh ya, sekitar 1,1 ya. 1,1 cm dari sumber. Pada jarak 1,1 cm dari sumber pada detik keberapa, misalnya mulai dari berapa gelombang itu berjalan. Jadi kita bisa mengetahui posisinya secara tepat. Jadi misalnya kita post, misalnya pada detik ketiga gitu kita post, maka posisinya dia di mana ini? Dia bukan di puncak. Kemudian kita play lagi ketika di sini di detik tertentu posisinya sudah di puncak. Kemudian kita post lagi, dia mendekati titik seimbangnya di sini. Itu berarti setiap waktu posisi hijau itu akan selalu berubah. Pada satu jarak tertentu, bagian dari gelombang yang mau kita cari posisi dan waktu tertentu, maka kita memerlukan sebuah persamaan di sini. Jadi kalau misalnya kita ukur di sini ya, kita ukur dari titik seimbangnya di sini adalah 1 mm. Jadi pada jarak 1,1 dari sebuah sumber gelombang pada waktu tertentu, maka bisa kita ketahui posisinya berada di 1 mm ya.
Oh, bukan 2 mm ya. Oh ya, ini saya lihat tidak teliti melihat skalanya. Di sini 0,2 ya, 0,2 sampai ke 2, berarti di sini adalah 1,2 pada jarak 1,2 cm, memiliki nilai simpangan 0,2 cm pada waktu tertentu. Jadi gitu. Pada setiap waktu posisinya akan berubah dan pada jarak tertentu juga akan memiliki nilai yang berbeda pada waktu yang tertentu juga sama. Maka dari sana diperlukanlah sebuah persamaan simpangan namanya. Untuk mengetahui sebuah partikel atau sebuah benda berada pada posisi mana jika ada gelombang yang memiliki amplitudo 0,75 cm, frekuensi 1,5 Hz pada suatu jarak tertentu, bisa kita ketahui tepatnya posisi partikel atau benda itu berada pada jarak tertentu, dan pada waktu itu bisa kita ketahui bahwa posisinya di sana ketika partikel atau benda tersebut yang merupakan gelombang ya, atau berosilasi atau merambat. Jadi seperti itu. Itulah fungsi dari kita. Sekarang kita mempelajari yang disebut dengan simpangan gelombang. Persamaan simpangan gelombang yang kemudian kita hitung nanti. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya ini adalah sebagai dasar acuan. Jadi gelombang ini adalah konsep dasar acuan yang kemudian dikembangkan ke ilmu-ilmu berikutnya. Jadi banyak yang nanti juga yang paling dekat kita akan belajar tentang rangkaian arus bolak-balik. Nanti di sana ada grafik pada osiloskop. Jadi ada grafik sinus. Nah, ini merupakan sebuah grafik sinus ya. Jadi kita akan pelajari itu. Jadi penerapannya banyak dengan sebuah konsep dari gelombang tersebut. Jadi akan ada banyak penerapan. Jadi itu dasar kenapa materi gelombang itu juga dijadikan sebagai kalian belajari ya. Jadi sebagai acuan dasar untuk belajar materi yang lainnya. Kita balik ke persamaan sekarang. Jadi kita lihat lagi, balik ke gelombang ini ya, contoh gelombang berjalan juga. Di sini ada nilai amplitudonya 1, kemudian di sini ada di bagian sumbu X-nya menyatakan waktu, yang kemudian kita langsung saja ke bagian persamaan dari simpangannya. Jadi gelombang berjalan memiliki sebuah persamaan simpangan dengan rumus dasar seperti ini. Y dalam fungsi X dan T, jadi maksudnya fungsi X dan T di sini ada T dan X yang nilainya berubah-ubah seperti yang tadi saya sebutkan tadi. Pada waktu tertentu posisi partikel itu di mana, simpangannya di mana, kemudian pada jarak di X juga dia akan pasti berbeda kan. Nah, yang mana A ini adalah amplitudo, omega biasa, omega itu kecepatan sudut. Kemudian kalau di sini ke dalam gelombang berarti kita pecah lagi menjadi 2πf. Jadi ada pengaruh frekuensi memang. Jadi ada pengaruh frekuensi dari gelombang ini, yang mana frekuensi juga sebenarnya berbanding terbalik dengan periode. Jadi entah yang nanti bisa digunakan dalam perhitungan frekuensi atau periode sama saja. Kemudian ada yang baru di sini, ada disebut dengan bilangan gelombang atau konstanta gelombang yang nilainya adalah 2pi per lambda. Jadi besaran-besaran gelombang dasar berupa frekuensi dan panjang gelombang itu digunakan dalam persamaan simpangan ini. Jadi frekuensi dan panjang gelombang mempengaruhi nanti posisi partikel tersebut pada jarak tertentu dan waktu tertentu. Jadi seperti itu. Dan kemudian yang terakhir di sini ada yang disebut dengan sudut fase awal. Jadi bagaimana gelombang itu memulai atau dimulai. Jadi kita lihat nanti kita akan bahas spesifik masing-masing, terutama di sudut fase awal. Oke, dari persamaan gelombang itu ya. Nah, dari persamaan simpangan kita mengetahui bahwa A, sin, di dalam sin apapun itu berarti dia menyatakan sudut kan. Maka di sini menyatakan sudut fase. Jadi menyatakan karena ini adalah gelombang sinus, sin, dia menyatakan sudut dari fase gelombang tersebut. Jadi posisi gelombangnya di sebelah mana gitu. Dan bentuk gelombangnya nanti seperti apa. Jadi fase gelombang itu, jadi dua gelombang itu bisa dikatakan sefase. Jadi di sini ada sebuah perbandingan ya antara gelombang. Bahkan dalam satu gelombang dalam titik yang berbeda itu ada perbandingan fasenya.
Jadi dua gelombang atau dua titik yang dalam satu gelombang dikatakan sefase bila frekuensinya itu sama. Jadi memiliki frekuensi yang sama sehingga titik yang bersesuaian pada tempat yang sama selama osilasi. Jadi maksudnya ketika sebuah titik misalnya dalam sebuah permukaan di laut ya. Di laut ada dua perahu, ada gelombang. Jadi dua perahu itu dikatakan sefase jika ketika mereka sama-sama naik kena gelombang, sama-sama naik, kemudian gelombangnya pergi sama-sama turun sampai mencapai lebah, itu dikatakan sefase atau sefrekuensi atau sepanjang gelombang juga bisa. Nah, karena adanya perbedaan maka ada juga yang bisa dihitung berapa sebuah beda fase dari sebuah gelombang. Jadi beda fase ini bisa dinyalakan dengan nilai sudut ataupun bukan. Jadi beda fase menyatakan perbandingan fase dari sebuah titik, dari dua buah titik atau dua buah gelombang dan seterusnya. Jadi yang dibandingkan di sini adalah delta T per T, jadi perbandingan waktu naik turunnya atau perbandingan waktu gelombang dibagi dengan periode. Jadi kalau dua gelombang berarti memiliki periode yang berbeda, atau dua titik dalam satu gelombang atau titik yang lain juga bisa. Jadi jaraknya mereka berapa dibagi dengan panjang gelombang yang ada. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada dua perahu dalam gelombang laut yang sama. Jadi otomatis memiliki panjang gelombang ya. Jadi nanti delta X-nya jarak antar dua perahu itu bisa kalau seandainya dihitung itu menemukan beda fase. Ya, kalau secara rinci lagi nggak mungkin perahu dihitung panjangnya jarak mereka berapa, tapi ini ketentuannya nanti akan lebih dipelajari lagi di bagian fisika yang lebih fisika modern ya, dalam acuan yang lebih makro lagi, lebih kecil lagi berupa elektron dan lain-lain. Jadi nanti akan dibawa ke fisika modern. Nah, bisa kalian lihat sendiri dari yang tadi di aplikasi ya. Jadi di sini sudah ada gelombang yang saya capture dalam bentuk seperti ini. Jadi ada beberapa titik yang menyatakan dia sefase dan tidak sefase. Bisa kita ambil lagi contohnya ya. Kita lihat sampelnya. Titik 1 yang hijau pertama. Ini sefase dengan yang mana? Jadi bisa kita ya sama hijau yang ini, berarti ini satu fase dengan ini. Sefase mereka. Walaupun posisinya tidak persis sama, tapi ketika yang hijau ini mau naik, yang hijau ini juga mau naik. Ketika dia mau turun nanti juga pasti turun. Titik-titik yang lain juga ada ya. Titik-titik yang lain juga contohnya ada di sini. Sama yang ini. Ini disebut dengan satu fase. Jadi satu fase simpelnya kelipatan dari satu gelombang. Jadi dari X ke X ini merupakan satu gelombang. Ya, yang membentuk satu bukit dan satu lembah yang sama. Itu satu gelombang ya, mereka satu fase. Atau ketika titik awal di sini, ya mereka ini akan sefase dengan yang ini. Ketika dia naik, ikut naik bersama-sama, turun bersama-sama, dan jaraknya dari A ke B di sini, dari satu ke yang kedua, itu jaraknya membentuk satu gelombang, dua gelombang, tiga gelombang, dan seterusnya. Maka dua titik tersebut bisa dikatakan dalam satu fase. Oke, jadi beda fase delta C di sini bisa dihitung dengan rumus delta T per T atau delta X per lambda. Jadi T ini periode, lambda ini panjang gelombang. Dan beda fase juga bisa dinyatakan dengan sudut karena ini adalah gelombang sinus. Ya. Jadi bisa dinyatakan dalam sudut bahwa theta, apa beda fasenya itu sama theta per 2pi. Ini dalam pi ya, sama dengan delta T per T. Atau kalau yang lambda berarti yang satunya yang seperti itu. Bisa juga nanti dalam derajat bisa, jadi theta per 360 derajat, 2pi-nya tinggal diganti jadi 360 derajat. Sama. Jadi kalau mau minta dalam pi atau dalam derajat sama aja. Nah, kemudian kita akan belajar dari sebuah persamaan simpangan. Jadi kalau kita nggak ke contoh rumusnya ya nanti masih sedikit bingung. Wajar nanti di bagian akhir ada latihannya. Ya, jadi di sini ada persamaan simpangan Y sama dengan X T, jadi dalam fungsi posisi dan waktu. Rumus yang tadi A amplitudo sin omega T min Kx plus theta 0. Oke.
Ini ada 4 keadaan gambar yang sebenarnya ya seperti mirip tapi ada perbedaan. Jadi titik awalnya kita misalkan di sini titik awal, ini titik awalnya yang jadi perbedaan ketika yang gambar A, kemudian gambar B tiba-tiba sudah di puncak, gambar C dia di simpul tapi dia ke bawah, kemudian gambar D dia di paling bawah di lembah. Itu memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, di sini memiliki fungsi yang masing-masing ya. Ada A sin omega T min kx plus theta 0. Yang pertama kita akan bahas tentang sudut fase awalnya di sini. Ya. Oke, gambar pertama ya, tidak ada sudut fase awal, ini dinyatakan bahwa theta 0-nya adalah 0. Maka theta 0 di sini itu nilainya sama dengan 0. Maka nggak usah kita tulis bahwa persamaan simpangan dari gelombang ini, cukup kita tulis A sin omega T min kx. Kenapa ada minus kx-nya? Jadi secara normal, ketika gelombang bergerak ke kanan, maka nilai K bernilai negatif. Dan kemudian ketika gelombang merambat ke kiri, jika ke kiri, ya ketika gelombang merambat ke kiri, jadi ketika gelombang merambat ke kiri, nilai K-nya justru yang positif. Oke, untuk K simpel sih, jadinya kalau ke kanan negatif, ke kiri positif, sehingga dari persamaan ini ya ini semua gelombang merambat ke kanan gitu. Oke, ini persamaan dari gelombang pertama, gambar pertama, dia cukup satu persamaan selesai. Kemudian kita lanjut ke gelombang yang kedua. Y sama dengan A sin omega T min Kx karena merambat ke kanan kan. Plus theta 0, sekarang theta 0 di sini kita ganti dengan pi per 2 karena dalam sebuah sinus ya, nilai sinus nilainya yang langsung sama dengan maksimal, nilainya sin paling besar itu adalah nilainya 1 ya. Nilainya sama dengan 1 atau maksimum. Berarti ketika nilai sin sama dengan ya sin 90 atau pi per 2. Inilah pembedanya, berarti di sini sudutnya adalah 90 derajat. Mulai dari 90 derajat karena di sini ya pakai pi. Omega dan K-nya dia pakai pi, berarti di sini pakai pi. Jadi mulainya di 90 derajat, sedangkan di sini mulainya dari 0 derajat. Ya, di sini mulainya dari 90 derajat atau pi per 2. Kita lanjut ke gambar ketiga. Sama dengan A sin omega T min Kx plus pi. Boleh plus pi. Artinya mulainya di sini dari 180 derajat. Jadi kalau dari 0, 90 derajat, lihat gambar atas, 0, 90 derajat, 180, 270, 360. Jadi seperti itu, 360 ya balik ke 0. Jadi masing-masing memiliki nilai yang berbeda. Kita lihat dulu gambar standarnya ya. Ya, nanti di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sembarang sudut. Yang jelas theta 0 itu menyatakan bahwa adanya sudut fase awal. Nah, di sini bisa jadi plus pi karena nilai sin itu ya sin pi itu menyatakan 180, atau bisa juga oke, ke sini dulu. Kalau di sini kan 270 derajat ya, berarti 3 per 2 pi. Jadi rumusnya sederhana, tinggal ganti theta 0-nya di sini 1,5 pi atau 3 per 2 pi di sini. Atau 27 derajat. Jadi mulainya beda lagi. Ini hanya contoh. Nanti ada gambar gelombang-gelombang yang berbeda, bahkan sudutnya bukan sudut istimewa ya. Jadi bisa aja mulainya dari gambar. Bisa aja mulainya dari titik sini. Sembarangan. Yang jelas theta 0 menyatakan bahwa ada keadaan awal yang nilainya kemungkinan 0 atau bukan 0. Jadi ada theta 0. Jadi kalau nilai sudut fase awalnya 0 ya udah nggak usah ditulis gitu. Kemudian kita juga bisa buat persamaan yang lain ya. Yang jelas ini adalah standar dari persamaan itu, kemudian nanti bisa dikembangkan seterusnya.
Jadi contohnya adalah gambar yang pertama, gambar yang kedua. Bisa kalian lihat ketika nilai gambar gelombang begini ya. Jadi ada perbedaan, ada shifting 90 derajat. Ini merupakan sama dengan gelombang cos. Jadi plus pi per 2-nya bisa diganti jadi cos. Ya. Karena nilai sin dari 90 derajat ya sama dengan cos 0 derajat. Jadi mulainya ya ini disebut dengan gelombang kosinus. Harusnya juga sudah dipelajari di matematika. Jadi gambar kedua, persamaan gelombangnya boleh dijadikan ke cos dan theta nolnya nggak ada, jadi 0. Bisa. Itu juga bisa, jadi bukan salah. Kemudian ke gelombang ketiga, di sini ada sedikit perbedaan. Ini boleh ditulis plus pi atau ditulis minus pi, sama saja. Jadi plus pi itu seolah-olah gelombangnya sudah melaju, sudah di depan lebih sebesar pi atau 180 derajat ya. Atau minus pi dia sedikit terlambat, seandainya kita asumsikan dia terlambat 180 derajat. Jadi sama aja nilainya, mau plus pi atau minus pi. Atau juga bisa, nah ada sedikit perbedaan ketika nilainya minus a sin dan theta nolnya nggak ada. Jadi untuk yang ketiga, yang kuning ini mirip dengan yang pertama. Jadi yang ini kita lihat a sin omega t min kx. Ya, di sini ya a sin omega t min kx, tapi nilai depannya ada minus. Itu menyatakan bahwa dia turun dulu. Jadi gelombangnya turun dulu, bukan naik. Jadi kalau ini kan naik kan. Ini gelombangnya naik, sedangkan ini gambarnya adalah turun. Bisa juga. Oke, kemudian yang terakhir ya udah gitu. Jadi yang terakhir di sini bisa kalian tulis plus 3/2 pi ya, karena kelebihan sebanyak 270 derajat, atau bisa kita bilang dia terlambat sebesar 90 derajat. Jadi seandainya kita ambil titiknya di sini, dia terlambat sebesar ini kan, maka di sini jadi minus 90 derajat atau pi per 2 atau setengah pi. Jadi dia terlambat. Jadi bisa kita bilang dia kecepatan 270 atau dia terlambat 90. Agar intinya mulainya di sebuah titik 0 derajat atau 360 derajat. Itu sama. Jadi ini bisa disesuaikan ya nanti persamaannya. Nah, kemudian jadi kita sudah tahu bahwasannya nilai K itu minus ketika dia bergerak ke kanan dan plus bergerak ke kiri. Kemudian nilai dari gambar-gambar ini memiliki nilai berbeda-beda, kemudian bisa diganti juga kalau kita tidak menggunakan sudut fase awal theta nol. Jadi kita bisa buat nilai simpangannya kalau misalnya seperti gambar kedua ya. Biasanya yang bikin beda itu adalah gambar pertama sama kedua. Kalau gambar kedua ya minus A, tapi theta nolnya kita anggap 0, bisa. Atau juga bisa nanti minusnya ini bisa dikalikan ke dalam, itu sesuai dengan fungsi atau persamaan dari sinus. Jadi minus A kalian kalikan ke dalam, berarti nanti persamaannya akan sedikit berbeda. Yang jelas konsepnya sesederhana itu. Persamaan yang lain bisa diganti nggak kalau misalnya di persamaan ya, yang jelas persamaan B ya cukup seperti ini. Boleh diganti jadi minus, tapi ya tidak perlu. Yang jelas persamaan D juga bisa diganti. Bisa diganti rumusnya dengan bentuk yang lain, bisa nggak kalau pakai minus? Jadi Y sama dengan minus A sin, berarti dalamnya seperti apa? Bisa kalian isi sendiri, gampang. Jadi kita anggap dia mulainya memang turun, berarti seperti normalnya turun. Berarti ini kecepatan 90 derajat, berarti bisa diganti minus A sin omega T min Kx plus pi per 2 juga bisa. Itu sebenarnya konsep dasar dari sin juga bisa. Jadi konsep bagaimana ada sifat dari trigonometri itu sendiri. Yang jelas konsep dasarnya adalah adanya theta nol. Itu adalah konsep dasar untuk mempelajari bagaimana gelombang itu dimulai.
Oke, itu dasarnya. Yang jelas sisanya tinggal penjabaran gitu. Kita lanjut ke latihan langsung ya. Yang jelas fungsi dari persamaan itu memang seperti itu. Sekarang kita lanjut bagaimana perhitungannya. Oke, ini contohnya sebuah gelombang memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,2 sin pi-nya di luar dalam kurung 2T plus 6X plus 1/4 dalam meter dan second. Jadi X dan T-nya nanti dalam meter dan second. Coba kita hitung arah perawatan gelombang, sudut fase awal, amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat. Ini adalah besaran standar adalah sebuah gelombang. Oke, arah rambatan gelombang kita lihat dari posisi nilai plus Kx, jadi karena di sana plus, maka gelombang akan merambat ke kiri. Jadi arah rambatannya gelombangnya ke kiri dari sebuah sumber yang posisinya di kanan gitu. Jadi kalau minus baru ke kanan ya. Selanjutnya baru kita akan hitung sudut fase awal. Sudut fase awal yang jelas dari sini bisa kita ubah ya persamaannya. Nah, kita kali ke dalam pi-nya dulu biar membentuk sebuah persamaan seperti ini bisa. Jadi pi-nya sudah hilang, maka di sini sudah kita dapat beberapa besaran yang tadi kita pelajari sebagai dasar sesuai dengan rumus sinus ya, sin A sin omega T Kx sama theta 0. Nah, dari sini baru kita akan mendapatkan nilai dari theta 0 yang sebesar 1/4 pi, berarti sudut fase awalnya berarti bukan 90 tapi 45 derajat. Jadi nanti bisa kita gambar ya, jadi bisa kita gambar kalau gelombangnya bentuknya dia mulai 45, berarti dari sini naik dulu dikit dan seterusnya seperti itu ya. Ini gambarnya agak kacau sih. Yang jelas mulainya ya di tengah-tengah, hampir di tengah-tengah ya, kita bilang hampir di tengah-tengah dari antara puncak dengan titik 0 di bawah. Jadi seperti itu. Sekarang kita hitung amplitudo dan frekuensi, gampang ya. Amplitudo bisa kita langsung dapatnya 0,2 meter atau 20 cm. Frekuensinya kita bisa hitung dari koefisien T-nya ya, konstanta T di sini adanya 2pi, itu adalah omega. Ingat, rumusnya adalah Y sama dengan A sin omega kali T, berarti 2pi-nya adalah omega. Omega itu 2pi dan rumus omega memang 2pi-F. Sehingga kalau kita coret ini ya berarti nilai frekuensinya hanya 1 Hz. Kita sudah dapat amplitudo, kita dapat frekuensi. Selanjutnya bagian pertanyaan D, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Panjang gelombang kita bisa hitung dari sini. Plus minusnya nggak usah dipeduli ya, karena plus minus hanya menyatakan arah rambat. Ya, berarti nilai K-nya adalah 6pi dalam fungsi X kan. K-nya itu adalah 2pi per lambda sama dengan 6pi, berarti kita coret. Kita kali silang, berarti kita dapat pi-nya adalah 2/6 atau 1/3 meter atau 0,33 meter. Jadi lambdanya adalah 1/3 meter. Kemudian kita dapatkan cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali F. Ini adalah rumus memang dari SMP ya. Dan ada juga di konsep dasar gelombangnya. Maka lambda 1/3 dikali F-nya 1 ya hasilnya tetap 1/3 atau 0,33 meter per second. Seandainya ada sebuah pertanyaan atau sebuah soal ya, atau pertanyaan yang langsung menanyakan cepat rambat gelombang tanpa kalian perlu cari frekuensi dan panjang gelombang, bisa kita menghitung langsung bahwa V itu berapapun nilai koefisien atau konstanta dari T dibagi dengan yang X. Ya, jadi sebenarnya tanpa perlu mengali ke dalam juga udah ketemu hasilnya. Ya, jadi pi-nya nggak usah dikali ke dalam udah dapat. Atau juga sama dengan omega per K. Jadi V itu secara langsung kita akan langsung dapat dari persamaan, langsung kita dapat V ini. Boleh dalam omega per K juga bisa, berarti 2/6. Itu sama dengan ya 0,33 meter per second. Ini adalah rumus cepat kalau mau hitung V. Yang ada T-nya dibagi yang ada X-nya.
Oke, kalau tadi itu bagaimana kita mencari nilai besaran-besaran dari sebuah persamaan gelombang ya. Sekarang kita akan menghitung menentukan persamaan jika ada sebuah gelombang seperti itu. Oke, persamaan gelombang yang ada pada gambar. Lanjut lagi sebelum kita kalau tadi kita dapat persamaannya, kita butuh besarannya, berarti kalau kita sekarang butuh persamaan, kita perlu besarannya. Pertama-tama yang harus kita tentukan dulu adalah kita mencari besaran-besaran yang kita butuhkan dalam sebuah persamaan. Ya, jadi ingat ya, Y sama dengan A sin dalam kurung omega T. Ya, karena ini ke kanan berarti kita minus Kx tambah theta 0. Kita tulis dulu theta 0. Ya, berarti kita harus mencari masing-masing. Yang pertama ada amplitudo, ada omega, ada K, ada theta 0 seperti di awal yang baru mulai. Oke, pertama kita langsung udah dapat nilai amplitudo adalah 25 cm atau 0,25 meter, kita jadikan meter aja. Kemudian nilai lambda itu 0,5 meter, 50 cm. Gampang ya, dari gambar kita lihat dari sebuah puncak ke puncak berikutnya ini menyatakan satu gelombang. Ingat ya, ini membentuk setengah bukit, satu lembah tambah setengah bukit lagi. Sederhananya begitu. Maka ini adalah satu gelombang, langsung kita dapat bahwa S ini sama dengan lambda. Tapi nggak selamanya S sama dengan lambda ya, hati-hati. Kemudian kita dapat frekuensi dengan rumus ya, karena V sama dengan lambda kali F, berarti F sama dengan V per lambda. V-nya ada 2, lambdanya 0,5, maka 2 dibagi 0,5 hasilnya 4 Hz. Dapat juga. Ada A, lambda dan F, maka kita akan bisa mengisi persamaan yang ada di sini. Ya, ini persamaan yang di sini sama. Jadi kita langsung isi A-nya 0,25 dalam kurung sin 2pi 4 F-nya ya, kali T minus 2pi per lambdanya 0,5 kali X tambah theta 0-nya karena mulanya dari sini ya. Jadi theta 0-nya adalah 0. Sekarang kita bisa ganti sehingga dapatnya adalah 0,25 sin 8pi T min 4pi X. Sebenarnya sampai sana sudah cukup. Tapi kalau seandainya ada sebuah permasalahan lain, ada soal misalnya pilihan ganda tidak ada dalam bentuk itu, kemungkinan juga akan bisa dalam bentuk ini yang kanan. Jadi 0,25 sin, jadi 4pi nya bawa keluar, sisinya 2t min x. Ini bisa, ini juga bisa. Simple sebenarnya untuk ini ya, materi ini. Oke. Coba kalian latihan tugas 1, tentukan semua ini seperti tadi dengan persamaan seperti itu. Tambahannya adalah berapa nilai simpangan gelombang saat X dan T-nya sekian. Apa artinya? Berarti kalian harus menghitung nilai Y aslinya. Y-nya berapa. Kalau kalian ganti X-nya ini. Dan kalian ganti T-nya ini. Sehingga nanti kalian akan menemukan nilai sin dan sin-nya berapa. Misalnya sin setengah pi berarti sinnya 90 derajat, nanti dikali dengan amplitudo dapat nilai Y. Itulah nilai simpangan saat posisi X-nya 0,25 dan waktunya 1 detik. Oke, misalnya seperti itu. Coba latihan, dihitung. Tugas keduanya adalah ya saya dapat gambar ini, ya udah langsung kalian coba merumuskan persamaan. Jika X dan Y dalam senti, berarti nanti dalam senti ya cukup ya, dalam senti cukup. Kalian cari persamaan gelombangnya. Ya, jadi gambarnya sudah seperti salah satu yang tadi kita bahas. Oke, sampai di sana dulu sesi kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat pagi.